Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, dan tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya qadarullah, hari ini kita coba strategi hybrid learning ya, di mana teman-teman di kelas masing-masing menyimak materi menggunakan Google Meet ya. Baik. Lanjutan dari problem solving with computational thinking part 1 yang kemarin. Kita lanjutkan hari ini untuk membuat atau memecahkan sebuah problem ya. Kemarin kita sudah coba beberapa problem masalah dan dapat diselesaikan dengan baik oleh teman-teman. Untuk itu sebelum kita mulai ke prakteknya nanti, Mister pengen tahu dulu sejauh mana pengetahuan kalian tentang computational thinking melalui quizzes ya. Teman-teman silakan buka tab baru, kemudian akses kuisnya dengan kode kuisnya dicatat 256848. Tafadol, dibuka kuisnya dulu. Ya. Kita coba back sini. Berapa, Pak? Oke, 256848. Nah, kalian tim ya, sebagai tim ya. Jadi ada pilot dan co-pilot. Ditulis namanya 2 orang, pilot dan co-pilotnya. Satu tim, 2 orang. Pak, ulangin Pak, Pak. Sebentar. Oke. Mister akan coba share screen-nya di kuisnya ya. Oke. Nah, ini dia. Tafadol. Nggak kedengeran? Yang lain jelas nggak suaranya? Kedengeran, Pak. Ya. Nah, ini dia. 256848. Silakan kasih nama dengan pilot dan co-pilotnya siapa. Ya. Nanti dalam sesi ini yang berhasil jadi juara 1, nah dapat silver queen ini. Silakan masuk. Jangan disingkat ya. Mija sudah masuk tapi jangan disingkat. Mirza ini pilotnya siapa dan co-pilotnya siapa. Silakan. 1 silver queen untuk sesi ini sudah menanti. Ya, silakan masuk. Mirza sendiri, co-pilotnya siapa Mirza? Kenapa? Kamu sendiri, co-pilotnya nggak ada? Ada, Pak, Noval. Ya udah, Mirza dan Noval berarti. Oh iya, lupa. Oke, sudah banyak yang masuk ya. Nanti slide demi slide sekaligus Mister akan jelaskan. Ada 4 pilar ya, computational thinking itu ada 4 pilar. Yang pertama adalah dekomposisi, kemudian algoritma, kemudian nanti pengenalan pola dan abstraksi. Nah, sambil kita quiz, sambil Mister jelaskan satu persatu.
Nah, 4 pilar ini yang menjadi landasan dari computational thinking atau berpikir komputasi dalam memecahkan sebuah masalah. Nah, Taib sudah semua? Siap-siap, ada hadiah menarik di sesi awal ini, atau bisa kita sebut dengan pretest ya, pretest. Kita pemanasan dulu. Pretest, ada 1 buah. Di sini Mister sudah menyiapkan ada 5 nih, 5 silver queen. 1, 2, 3, 4, 5. Mister akan bagi-bagikan kepada siapa saja yang bisa menyelesaikan challenge nantinya ataupun jadi juara di pretest kali ini ya. Sudah siap? Ada yang nggak bisa masuk? Masuk kemana? Belum Mister Admit ya? Coba cek dulu ya, bentar. Nah, silakan rejoin lagi kalau belum bisa masuk. Rejoin nanti Mister Admit. Oke. Kita mulai saja ya. Karena waktu kita agak singkat. Sudah siap? Oke, kita mulai. Slide yang pertama. Baik, pemimpin sementara yaitu Reza, Masya Allah. Nah, di slide yang pertama ini, istilah teknik berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika adalah ya disebut computational thinking. Barakallahu fikum bagi yang menjawab sudah benar. Nah, itulah computational thinking ya, yaitu teknik berpikir komputasi dengan metode menyelesaikan persoalan. Nanti ada 4 pilar yang nanti akan Mister jelaskan satu persatu. Baik, selanjutnya. Dijawab. Istilah pendekatan yang memecah masalah besar dan kompleks menjadi lebih sederhana atau kecil sehingga lebih mudah dikelola dan dipahami adalah, silakan dipilih jawaban yang paling tepat. Mister akan full screen, coba ini bisa di full screen nggak? Nah, kita full screen aja. Oke. Masya Allah, Fakih, nah, memimpin sementara ya. Ya, tepat sekali ada 3 tim yang menjawab dengan benar, yaitu dekomposisi. Nah, ini keempat pilar ini ya, ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Yang nanti akan Mister jelaskan satu persatu sambil menjawab kuis. Ya. Nah, ini dekomposisi itu adalah istilah pendekatan yang memecah masalah besar dan kompleks menjadi lebih sederhana atau kecil sehingga lebih mudah dikelola dan dipahami. Nanti akan Mister berikan sebuah contoh
kasusnya ya, di mana nanti kita berikan soal, teka-teki, dan nanti coba dijawab dengan menggunakan teknik dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Oke, sementara memimpin Fakih ya. Masya Allah. Good. Next. Ingat, dekomposisi memecah masalah menjadi bagian yang terkecil. Kemudian, dalam berpikir komputasional, kita dituntut untuk mencari kesamaan masalah untuk menyelesaikan suatu masalah. Pernyataan tersebut termasuk teknik. Ya, silakan dipilih jawaban yang paling tepat dari 4 pilar tadi. Apakah termasuk dekomposisi, algoritma, pengenalan pola, atau abstraksi? Nah, selo Aska Hafiz, pilot Aska dan co-pilot Hafiz memimpin sementara. Nah, ini disebut dengan pengenalan pola. Ya, jadi kita mencari sebuah kesamaan, ya ada pola yang terlihat seperti itu. Ini disebutnya dengan pengenalan pola. Masya Allah, barakallahu fiik. Next. Nah, kalau tadi dekomposisi disebutkan adalah memecah masalah menjadi bagian yang terkecil. Nah, di soal kali ini berikut yang merupakan proses dekomposisi adalah, silakan dijawab dengan baik, dibaca soalnya dengan teliti, jawabannya juga dipilih dengan teliti. Kira-kira manakah dari pilihan tadi yang ada termasuk proses dekomposisi ya? Kita lihat. Oke. Oh, qadarullah tidak ada yang menjawab dengan benar ya. Nah, jawabannya dokter menuliskan hasil pemeriksaan di catatan rekam medis pasien. Nah, pasien kan banyak nih. Nanti ada kesamaan data dari pasien. Nah, itu ada, kemudian juga pasien ini ada nama, kemudian alamat, kemudian apa penyakitnya, rekam medisnya apa aja, itu termasuk dekomposisi. Next, selanjutnya. Proses mengembangkan solusi. Masya Allah, ada yang jawab cepat sekali, Aska Hafiz. Proses mengembangkan solusi, langkah-langkah yang harus dipenuhi secara berurutan terhadap permasalahan yang ada disebut dengan, nah ini langkah-langkah. Kira-kira apa ya ini langkah-langkah dari keempat pilar tadi? Ada dekomposisi, algoritma, pengenalan pola, dan abstraksi. Jawabannya cuma 4 pilar itu aja, cuma soalnya yang dirubah-rubah. Nah, ya, alhamdulillah ada 11 tim yang menjawab dengan benar, yaitu algoritma atau algoritma. Jadi algoritma itu adalah menyusun ya, menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah mulai dari awal, step pertama, step kedua, sampai step terakhir. Seperti itu disusun langkah-langkahnya. Itu disebutnya dengan algoritma. Itu pilar yang kedua ya. Kita udah 2 pilar yang kita bahas, dekomposisi dan algoritma. Next. Nah, ini ada satu soal. Untuk membuat sebuah resep pizza yang baru, seseorang atau chef terkenal membagi pizza dalam 3 bagian, yaitu ada roti, saus, dan topping. Dalam berpikir komputasi, teknik ini dikenal sebagai, nah dari 4 pilar itu dikenal dengan sebagai apa?
Jadi ada seorang chef membuat pizza, kemudian dibagi dalam 3 bagian. Masya Allah, Aska Hafiz masih memimpin. Ya, betul sekali disebut dengan dekomposisi. Jadi ingat, dekomposisi adalah memecah ya. Jadi beberapa bagian terkecil ya. Jadi part-part kecil ya. Next. Tindakan berikut yang dapat dikategorikan sebagai proses pengenalan pola adalah, nah ingat sekarang kita sudah yang ketiga, yang tadi kita sudah bahas dekomposisi, algoritma, sekarang pilar yang ketiga adalah pengenalan pola. Kira-kira yang mana yang dikategorikan sebagai pengenalan pola? Masih memimpin, Masya Allah. Aska Hafiz, Fakih Reza. Masya Allah. Alhamdulillah 17 tim menjawab dengan sangat tepat ya. Yaitu pemain sepak bola mencari tahu kelemahan tim lawan dengan melihat video nanti, dilihat, dianalisa kan. Nah, kira-kira pola yang dimainkan tim lawan ini kayak gimana gitu. Itu termasuk pengenalan pola. Next. Berikutnya adalah Dr. Indra membaca hasil ronsen paru-paru pasien. Kemudian dokter membandingkan hasil ronsen tersebut dengan hasil ronsen pasien sebelumnya. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai, sebenarnya computational thinking ini ada ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi itu ada proses computational thinking. Wah, Misha Ainaya naik ke posisi ketiga, langsung ngejar ya. Nah, ini disebutnya dengan bisa dikategorikan masuk ke pengenalan pola. Next. Tenang saja, masih ada beberapa slide lagi. Tinggal, ini slide yang ke-9. Berikut yang termasuk dekomposisi. Ini dekomposisi banyak Mister bahas karena ini langkah awal ya untuk memecahkan sebuah masalah ya. Jadi kita potong-potong atau kita slice menjadi beberapa bagian dalam melihat sebuah persoalan atau permasalahan. Jadi tidak dilihat secara utuh bulat, tapi dipotong-potong menjadi bagian-bagian terkecil. Nah, berikut yang termasuk dekomposisi adalah memimpin Aska Hafiz, Masya Allah. Nah, di dalam kelas juga kita bisa melakukan teknik dekomposisi ya. Membentuk ketua kelas, kemudian wakil, sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Jadi bagian-bagian terkecil ada tugasnya masing-masing ya dalam satu kelas. Nah, itu termasuk dekomposisi. Baik, selanjutnya. Contoh lagi dari dekomposisi. Waktu habis.
Sebentar lagi loading koneksinya. Oke, Google Meet-nya kita stop dulu ya. Nanti kita join lagi untuk memperingan koneksi. Bisa, Bun. Oke, sehingga kita tunggu dulu ya login. Oke, sudah masuk. Untuk Google Meet-nya rejoin kembali ya. Naila, Masya Allah, Naila, Faiza, naik. Next. Ini sounds-nya kita matikan saja. Nah, ini kegiatan ini direkam juga nanti buat teman-teman yang belum bisa hadir pada kali ini. Ini bisa menyimak juga. Nanti akan di-upload di YouTube Al-Ansor ya. Masya Allah. Fakih Azka Hafiz masih memimpin. Nah, orang yang pertama kali mengenalkan istilah computational thinking adalah ini, Seymour Papert ya. Next. Kemampuan memecah data, proses, atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, tadi sempat disinggung di awal. Kira-kira disebut apa? Ya. Oke, masih memimpin. Naskah dekomposisi ya, tepat sekali. Barakallahu fikum. Next.
Oke, Masya Allah. Fakih memimpin. Melihat dan mengidentifikasi pola pembuatan brownies secara umum jika dalam 1 jam. Nah, ini informasi umum kata kuncinya ya. Ini termasuk dengan di pilar abstraksi. Nah, ada 4 pilar ya, abstraksi, dekomposisi, pengenalan pola, dan algoritma. Masya Allah, 3 tim yang menjawab dengan benar yaitu abstraksi. Abstraksi adalah kita mencari informasi secara umumnya ya. Nah, next. Memecah drive directory dalam sebuah komputer berdasarkan komponen penyusunnya, file dan directory termasuk dalam teknik apa kira-kira? Silakan dijawab. Fakih masih memimpin, Masya Allah. Dekomposisi, nah, yaitu memecah jadi bagian-bagian terkecil itu dekomposisi. Ingat. Selanjutnya, tinggal 6 soal lagi. Istilah teknik berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer. Dan tadi sudah sempat disinggung juga di awal. Ini untuk mereminder lagi apa yang kita pelajari saat ini ya. Oh, Rehan Wijaya naik ke posisi ketiga, Masya Allah. Oke, lanjut. Slide yang ke-16. Tindakan berikut yang dapat dikategorikan sebagai proses pengenalan pola adalah silakan dijawab. Masya Allah, Fakih. Ya, betul sekali. Kita mencari tahu kelemahan tim lawan dalam permainan sepak bola ya. Selanjutnya, nanti setelah ini yang berhasil menjadi juara akan berhak mendapatkan 1 buah Silver Queen. Nanti Mister akan berikan kembali challenge-nya, bagaimana kalian bisa memecahkan masalah, menjawab tantangannya ya, seperti itu. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasi? Slide berikutnya. Satu tim ada 2 orang. Oke, Fakih. Metode menyelesaikan masalah dengan menerapkan teknik komputer. Naam. Next. Apa yang dimaksud dengan dekomposisi dalam berpikir komputasi? Oke, kita tinggal 3 slide lagi.
Di sini banyak Mister bahas dekomposisi ya, karena memang ini merupakan pilar yang awal untuk bisa menyelesaikan atau memecah sebuah masalah seperti itu. Masya Allah, bagian terkecil. Alhamdulillah, masih ada 2 yang kurang tepat menjawabnya. Next. Apa yang dimaksud dengan abstraksi dalam berpikir komputasi? Nah, tadi sempat disinggung juga di slide sebelumnya. Ada contoh dari abstraksi yaitu tentang pembuatan brownies ya tadi ya. Nah, kira-kira menurut kalian apa nih yang dimaksud dengan abstraksi? Kalau yang tadi menyimak, insya Allah bisa menjawab dengan baik ya. Masya Allah, Fakih. Naam, yaitu melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum ya, atau informasi-informasi umum. Nah, betul. Dan slide terakhir, ya ini menentukan siapa juaranya di sesi kali ini, di pretest awal, yang bukan termasuk konsep dari computational thinking, yaitu jadi ada 4 pilar konsep computational thinking. Nah, ini yang bukan dari konsep computational thinking. Masya Allah. Masya Allah, Fakih sudah tidak terkejar ya, ada 15.000 poinnya. Dan kita lihat siapa juaranya untuk sesi kali ini. Di posisi ketiga ada Rehan Wijaya, kedua Aska Hafiz, dan di posisi pertama ada Fakih. Masya Allah, Fakih. Barakallahu fiik, Fakih. Fakih, kamu berdua dengan siapa co-pilotnya? Oke, kita sudah habis batasnya ya. Mister akan buat link baru nih untuk kalian join meeting lagi karena sudah habis. Sebentar. Iya, join lagi karena sudah habis. Sebentar, bikin link baru lagi sebentar. Nanti Mister informasikan dulu. Ini. Kita coba bikin Bitly lagi. Kita edit. Join lagi pakai link yang tadi. Join lagi. Pakai ETI SMP Al-Ansor. Naam.
Ya, kita coba tunggu dulu. Ya, mohon maaf sempat terputus karena memang ada batasan dari Google Meet ya. 1 jam meeting karena kita pakai yang versi free-nya jadi terbatas. Namun kita bisa join kembali. Kita lanjutkan. Ya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan juara di sesi pretest ini, yaitu Fakih. Ya, selamat Fakih, kamu berhak mendapatkan 1 buah silver pin. Ya. Ada copilotnya Fakih? Fakih sudah terhubung? Fakih, kamu berdua dengan siapa? Copilotnya? Ya udah. Oke, selamat ya kamu mendapatkan hadiahnya. Baik, kita lanjutkan materi kita. Yang belum join, silakan join. Oke. Mister akan buat buka whiteboard ya. Teman-teman coba perhatikan di sini. Mister akan berikan sebuah contoh kasus sederhana ya. Oke. Sudah kelihatan di sana whiteboardnya? Teman-teman bisa melihat whiteboard di sana? Akses, Pak. Ya, sebentar, Jamboard. Nah, ini dia. Sudah terlihat whiteboardnya? Oke. Mister akan berikan sebuah teka-teki. Dan ini sesi yang kedua ya dari pembagian hadiah, kuis. Coba diperhatikan baik-baik. Mister akan berikan sebuah contoh kasus sederhana yang itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan teknik computational thinking.
Oke, perhatikan baik-baik ya. Oke, Mister mau bikin sebuah gambar. Oke, coba kita. Wah, gambarnya. Mister akan buat sebuah segitiga sebenarnya ya. Sebentar. Ada garis nggak di sini? Garis. Adanya pulpen doang ya. Eraser. Oke, kita pakai pen aja deh. Warnanya hijau aja ya. Kita pakai yang agak tebal. Warna hijau. Oke. Mister akan buat sebuah segitiga. Ya, anggap aja ini segitiga ya. Anggap ini segitiga. Ya, kurang lebih seperti ini segitiganya. Mister di sini pakai touchpad. Nah, oke. Teman-teman, di sini coba terka. Jawabnya melalui ini aja teks chat ya, chat di tab chat. Kemudian masing-masing tim coba jawab. Kira-kira menurut kalian ada berapakah jumlah segitiga yang Mister gambar ini? Silahkan didiskusikan dengan co-pilotnya. Masing-masing tim ya. Kira-kira ada berapa segitiga yang terlihat yang Mister gambar di sini, ada berapa? Total jumlah segitiga yang ada. Yang berhasil menjawab dengan tepat nanti berhak mendapatkan 1 buah silver coin ya. Silakan. Nanti dipakai chat. Nanti oke, sudah ada yang menjawab. Yakin jawabannya seperti itu? Coba diperhatikan kembali. Oke, maaf. Oke, Fakih menjawab 8, Aklan 8. Ini namanya anak hilang. Oke, nanti kita lihat ada berapa segitiga. Nanti kita bahas bagaimana teknik computational thinking ini menjawab sebuah persoalan ini. Nggak ada garis ya, coba Mister cari garis. Sticky note, add image, circle, laser. Boardnya segini aja ya. Mister perbesar. Oke, coba Mister cek jawabannya. Dari jawaban yang masuk, masih belum ada yang benar. Masih belum ada yang benar. Silakan, masih belum ada yang benar jawabannya. Silakan dihitung kembali atau diteliti kembali, dianalisa dengan baik dan teliti agar bisa menjawab berapa jumlah segitiga yang Mister gambar di sini. Nah, Naila Faiza 8 masih belum tepat, Putri Zen 4 masih belum tepat, Hafiz Arsad 8 masih belum, Fakih 8 masih belum, 3, 4, Faira, Naila, Ataya Mirza masih belum, 6 masih salah, Random Guy jawabnya 6 masih salah, Arkan Abdi 10 masih salah, Rehan 9 masih salah. Coba gunakan teknik-teknik yang tadi sudah kita bahas ya. Ada 4 pilar, yaitu dekomposisi, algoritma, abstraksi, dan pengenalan pola.
Kira-kira berapa jumlah segitiga yang Mister gambar tadi? Oke, dari jawaban yang masuk, masih belum ada yang benar. Dan nanti kalau ada yang menjawab benar, silahkan dibuktikan. Dibuktikan ada berapa dan tunjukkan segitiganya itu mana aja gitu. Segitiganya itu mana aja. Seperti itu. Silahkan, ada berapa segitiga? Coba ketik di sini ada nggak ya? Harus pakai pulpen ya. Ada, susah juga kan? Berapa segitiga? Segitiga. Yang namanya segitiga, kita mulai dari abstraksi ya. Yang namanya segitiga itu apa sih? Segitiga itu? Segitiga adalah ada 3 sisi ya. Mungkin dia segitiga siku-siku, mungkin dia segitiga sama kaki, mungkin dia segitiga sama sisi. Bebas, yang penting dia ada 3 sisi. Mohon maaf ini gambarnya terlalu bagus ya. Jadinya ya coba yang jelas ini anggap aja segitiga. Mister kasih clue sedikit. Nah, paling besar ini aduh. Ini yang paling besar nih Mister tunjukkan dari sini. Laser aja ya, pakai laser. Pakai laser. Waduh. Ini laser. Ceritanya ini laser. Nih, ini satu segitiga nih, segitiga besar. Nah, Mister cek dulu jawabannya. Oh, masih belum ada yang benar. Masih belum ada yang benar. Nanti kalau sudah ada yang jawabnya dengan benar, Mister persilahkan untuk membuktikan atau menunjukkan. Dihitung, kita hitung bareng-bareng. Ada berapa segitiga sesuai dengan jawaban yang diberikan. Kalau sudah tepat jawabannya. Ada berapa segitiga? Agak sulit juga untuk menulis di whiteboard Google nih. Harus pakai tab itu ya, pen tablet. Ini pakai mouse biasa. Sudah nyerah? Give up? Jangan give up dong. Lelah boleh, nyerah jangan. Jangan nyerah. Lelah boleh, jangan nyerah. Coba dicoba lagi. Diamati kembali dengan teliti. Ada berapa segitiga? Sejauh ini masih belum ada yang tepat jawabannya. Ini nulis banyak amat nulisnya. Enggak bukan main tebak-tebakan. Ini coba dianalisa, dihitung dengan baik. Berapa segitiga? Kalau sudah menyerah, angkat tangan semuanya. Nanti silver coin-nya buat Mister deh. Nanti Mister jawab. Kita bahas sama-sama. Oh, raise hand. Siapa yang raise hand tuh? Masya Allah, 28 segitiga. Belum tepat. Belum tepat. Ya, sudah nyerah? Teman-teman? Belum? Masih mau mencoba menghitung? Masya Allah, tadi Mister sudah melihat ada jawaban yang benar ternyata. Satu orang, satu tim yang sudah Udah ada yang menjawab. bener siapa tuh? Coba 12.
Sudah ada satu orang, dua orang ya, tapi Mister akan memberikan kepada yang jawaban yang tercepat dan benar ya. Di sini di Mister terlihat di sini waktunya ya 9:01. 9:01 di menit ke 9:01. Nah, akan terlihat di sini ya. Yang pertama kali menjawab dengan benar adalah, nah ini satu orang ini nih. Oke, PC 10 Al-Ansor ALC siapa? Open mic-nya. PC 10 Al-Ansor. Pakai akun PC 10 Al-Ansor. Balki Sabina. Bukan berarti. PC 10 Al-Ansor siapa itu yang jawab dengan benar? Iya. Ada satu yang tercepat benar, yaitu PC 10 Al-Ansor. Vina Pak, Vina. Vina. Masya Allah. Iya. 10 PC Al-Ansor Vina. 13, 18, 11. Vina, open mic-nya. Open mic-nya Vina. Kamu berhasil menjawab dengan benar, yaitu ada 18 segitiga. Dari mana? Enggak. Awalnya gitu, gini-gini apa Coba bisa dijelaskan Vina. Vina apa? Tape sudah. Coba tape kita bahas aja ya, Mister bahas ya. Tolong di mute dulu. Di mute mic-nya. Oke. Ya, alhamdulillah Mister sudah mendapatkan satu orang jawaban benar yang tercepat. Ya, betul sekali. Tepat jawabannya adalah 18 segitiga. Dari mana kita bisa mengetahui di situ ada 18 segitiga? Baik, kita gunakan saja teknik atau keempat pilar computational thinking ya. Yang pertama adalah sebenarnya itu bukan urutan, tapi pilar itu keempat-empatnya adalah sebuah pilar ya. Coba kita abstraksi dulu. Kita abstraksi, yang namanya segitiga itu berarti kan ada 3 sisi. Ketika dia membentuk sebuah 3 sisi, itu disebut dengan segitiga. Kemudian itu abstraksinya. Kemudian dari gambar ini bisa kita pecah nih. Ini kita lihat ada berapa tingkat nih. Ini tingkat 1, yang paling atas, tingkat 1. Ini tingkat 2, ini tingkat 3, ya kan? Oke, sekarang kita pecah aja, atau kita potong aja ini bagian paling atas. Ya, Mister akan gambar lagi di sini. Nah, kita potong ya, menjadi segitiga seperti ini. Yang paling atas saja, kita fokus yang paling atas dulu. Ya better lah ya ini segitiganya. Oke, kita lihat. Oke, segitiga. Nah, dari sini teman-teman bisa menghitung berapa segitiga yang ada. Kira-kira berapa segitiga yang ada? Nah, di sini ada 6 segitiga. Mari kita hitung. Ada 6 segitiga. Kalau ada yang jawab 3, 4 itu masih kurang tepat. Di sini ada 6 segitiga. Kita hitung ya. Yang sudah terlihat adalah 1. Nah, 1 segitiga. 2. 3. Nah, 4 yang besar. Ya kan? 5 yang ini. 5 itu segitiga yang ini.
dan 6. Nah, jadi ini ada dalam satu tingkat itu ada 6 segitiga. Ya, ada 6. Berarti kalau ada 3 tingkat, ini akan berulang ya, polanya terlihat ya. Polanya akan terlihat seperti ini semua. Ada 3 tingkat, berarti tinggal 6 dikali 3 sama dengan 18. Ya, selamat buat Vina yang menjawab dengan benar 18. Nah, kalau Mister tambahkan lagi di sini misalnya seperti ini, jadi ada 4 tingkat, polanya akan terlihat ya. Polanya akan terlihat, jadi jawabannya otomatis kita bisa menghitungnya, yaitu ada 6 kali 4 segitiga, yaitu 24 segitiga. Barakallahu fikum. Itu dia bagaimana menggunakan teknik computational thinking untuk menjawab atau menyelesaikan sebuah persoalan. Kita pecah dulu menjadi bagian terkecil. Jangan melihat masalah itu yang utuh gini, sebesar ini. Enggak. Tapi kita pecah jadi bagian-bagian terkecil, kemudian kita susun. Oh, dalam satu tingkat ini ada 6 segitiga. Berarti kalau ada 3 tingkat, berarti 18 segitiga. Kemudian abstraksinya apa? Nanti terlihat polanya apa, seperti nanti akan terlihat polanya. Nah, selamat buat Vina yang sudah berhasil jawab dengan benar. Kita berikan sebuah silver queen ya. Masih ada silver queen lagi. Kita lanjut ya. Ada challenge yang harus kalian coba selesaikan juga, jawab juga. Ini Mister close dulu. Stop presenting yang ini. Oke, next selanjutnya. Kemarin di pekan kemarin itu sudah ada yang berhasil menjawab tantangan ya, tantangan level, sebentar Mister show screen lagi, share screen lagi. Ya, mana ya ini problem solving. Nah. Oke, kemarin kita coba buka yang ini. Challenge problem solving yang ke-6 kemarin sudah selesai dengan baik dikerjakan oleh Hafsoh ya. Nah, Mister buka ya. Mister buka linknya. Coba Mister share screen lagi. Bentar. Kita ganti tab dulu. Nah, kemarin teman kalian Hafsoh ya. Hafsoh sudah berhasil menyelesaikan puzzle ini ya, problem ini, tantangan ini, challenge ini. Di mana Hafsoh membuat sebuah fungsi. Nanti setelah ini juga akan ada challenge lagi, teman-teman coba kerjakan masing-masing tim ya. Tapi sebelumnya Mister akan berikan sebuah contoh dulu. Nah, kita selesaikan ini dengan menggunakan metode computational thinking. Nah, di sini ada instruksinya. Tantangan, buat gambar ini hanya dengan menggunakan blok yang disediakan. Setiap segitiga memiliki 50 piksel. Berarti kita buat di sini 50 piksel ya. 50 piksel, oke. Kemudian kalau segitiga itu berarti dia akan berulang sebanyak 3 kali ya. Kita tambahkan 3 kali perulangan. Segitiga itu berapa sih? Sisinya apa? Derajatnya, sorry. Berapa derajat kira-kira? 120 derajat ya. Kita belok. 120 derajat. Itu untuk membuat segitiga. Coba kita jalankan. Nah, ini kita sudah berhasil membuat sebuah segitiga yang kecil. Nah, untuk membuat gambar berpola seperti ini, kita akan pecah ini menjadi
beberapa fungsi ya. Nah, ini kita berikan, kita lepas dulu di sini, kita pecah, kita masukkan sebuah fungsi di sini. Nah, kita buat di sini. Jadi nanti fungsinya tinggal dipanggil. Misalnya ini fungsi untuk membuat satu segitiga. Mister namakan seperti itu aja. Coba kita panggil. Kita panggil ya. Nah, ini nanti akan menjalankan ya, perintah atau puzzle-puzzle yang ada di dalam fungsi ini. Coba kita jalankan. Nah, ya. Nah, tugas kita adalah bagaimana membuat seluruh atau satu gambar pattern ini. Berarti kalau kita sudah berhasil membuat sebuah segitiga, kita buat satu deret 4 segitiga. Nah, ini kan satu baris ini adalah 4 segitiga. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti kita tambahkan di sini. Kita panggil aja fungsinya. Oke. Nah, kemudian setelah ini kita lompat nih. Lompat untuk membuat 1 deret ini 4 segitiga ya. Berarti kita lompat sebesar 50 pixel. Ya kan? Kemudian maju lagi ya, buat segitiga lagi 1, 2, 3, 4. Berarti kita bisa memanfaatkan perulangan sebanyak 4 kali. Nah, coba kita jalankan. Nah, ini adalah satu deret 4 segitiga. Kita bisa copot lagi di sini, kita bisa pisahkan, lalu kita masukkan ke dalam sebuah satu fungsi lagi. Nah, masukkan ke sini. Ini kita beri nama aja, ini fungsi untuk membuat 4 deret segitiga. Nah, jadi simple ya. Jadi kita pecah-pecah nih, kita pecah-pecah gambar ini. Nah, kita tinggal panggil aja deh. Nih, membuat 4 segitiga. Tapi pekerjaan kita belum selesai, kita harus menggambar seluruh. Berarti kan ini tinggal kita belok kanan. Nanti kita panggil lagi. Nah, kita belok kanan ya. Belok kanan berapa derajat kira-kira? Kira-kira 60 derajat ya. Di petunjuknya kita bisa kita tulis saja di sini 60 derajat. Nah, terus kita panggil lagi nih fungsinya. Deret 4 segitiga. Nah, seperti itu. Tapi ini belum selesai, belum jadi. Berarti kita tinggal ulangi aja. Kita belok dulu nih, belok dulu sebesar 120 derajat. Lalu kita ulangi ya, ada 2 kali. Ini kan mirror ya. Kalau kita bikin garis diagonal ini, dia mirror ya. Jadi kita bisa tambahkan loop aja sebanyak 2 kali. Nah, jadi akan berulang dia. Kita lihat. Nah, itulah alhamdulillah, itulah proses bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah problem, menggambar sebuah gambar berpola dengan menggunakan teknik computational thinking. Kita pecah gambarnya jadi bagian-bagian terkecil, kemudian kita susun sedemikian rupa hingga membentuk satu kesatuan yang utuh dan berhasil seperti ini. Nah, untuk challenge-nya teman-teman ada di alamat ini ya. Silakan buka tab baru. Mister akan challenge-nya ada di linknya ada di sini. Tinggal tambahin lanjutkan di ini dia. Bit.ly SMP Al-Ansor 7. Bit.ly SMP Al-Ansor 7. Silakan dikerjakan. Cara menyelesaikannya sama seperti tadi Mister praktekkan atau contohkan ya. Bagaimana menggambar sebuah gambar berpola menggunakan teknik
Computational Thinking. Nah, ini challenge-nya. SMP bit.ly/SMP Alansor 7. Semoga berhasil. Mister akan bagikan kepada 3 tim yang tercepat ya. 3 tim yang tercepat berhasil membuat atau menyelesaikan challenge ini akan mendapatkan Silver Queens. Semoga berhasil. Barakallahu fikum. Nanti di show screen di sini bagi yang sudah berhasil mengerjakan challenge-nya. Ini silakan diakses bit.ly/SMP Alansor 7. Silakan. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Mister akan keliling, cek tim masing-masing.
Masya Allah. Pak, saya izin kamar mandi, Pak. Ya silakan. Tafadol, Masya Allah. Satu tim yang sudah berhasil menyelesaikan challenge-nya ya. Masya Allah dari tim Ikhwan, Rehan Wijaya, pilot dan co-pilotnya. Barakallahu fiik. Ditunggu 2 tim lagi yang bisa menyelesaikan untuk mendapatkan hadiah Silver Queen. Semoga berhasil. Ya, jadi soalnya adalah ini, teman-teman membuat gambar seperti ini. Dianalisa, diamati, kemudian disusun puzzle-puzzlenya untuk membentuk gambar ini.
Nah, alhamdulillah
sudah ada beberapa tim yang berhasil menyelesaikan challenge-nya. Ya. Tafadhol, sambil kalian mengerjakan, ada pertanyaan? Naila, Faiza? Ada kesulitan? Silakan. Sudah sampai Siapa, mana? Pak? Ya, nanti ada beberapa tim yang sudah selesai. Nanti Mister akan lihat catatan waktunya, siapakah 3 tercepat ya. Tadi pemenangnya Faki yang di awal, kemudian kedua Vina ya. Nah ini masih tersisa 3 Silver Queen lagi untuk 3 tim yang berhasil tercepat menyelesaikan problem solving nomor 7. Kalau kita perhatikan ya di gambar ini sebenarnya adalah sebuah heksagonal ya. Kalau di sini kalau kalian baca instruksinya, kali ini gunakan garis 8 heksagon dengan sisi 25 pixel. Ya. Jadi teman-teman bikin satu heksagon dulu. Nah. Heksagon itu ada berapa sisi? 8 sisi kan? Dengan lebar 25 pixel. Ya. Kemudian dia harus berbelok heksagonal. 360 dibagi 8 berapa? Berapa derajat? Heksagonal 60 derajat. 360 dibagi 6 ya, heksagon ada 6 sisi ya, berarti 60 derajat. Kemudian dia harus berulang sebanyak 6 kali, berarti kita bisa manfaatkan perulangan di sini. Kita maksudkan di sini sebanyak 6 kali. Ya, kita lihat. Nah, kita bisa lepas ini, copot. Nah, kita bisa bikin sebuah fungsi, tambahkan. Nah, ini kita berikan aja. Ini untuk membuat satu buah heksagon. Kita lihat. Maaf. Dalam satu deret ini ada berapa heksagon? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8. Berarti kita tinggal panggil ini. Kemudian kita lompat maju sebesar 25 pixel. Dan kemudian kita ulang sebanyak 8 kali untuk membuat satu deret heksagonal.
Tuh aku udah bener ya guys ya. Coba. Nah, seperti itu. Silakan diteruskan. Nah, ini kita bisa copot kembali di sini, kita bisa buat satu fungsi lagi. Kita berikan sebuah fungsi lagi, sama seperti contoh tadi segitiga ya. Nah, ini untuk membuat 8 buah deret heksagon. Nah, berarti kan nanti kita tinggal panggil aja ya. Panggil aja di sini 8, Tapi susah tahu. kemudian belok, ya kan? Kemudian belok berapa derajat di sini? 60 derajat. Nah, coba kita lihat, kita panggil lagi fungsinya. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah bisa berhasil membuat 50% dari gambarnya nih dengan menggunakan teknik computational thinking. Kita dekomposisi, kita pecah-pecahkan dulu. Ini sebenarnya bagian dari apa? Bagian terkecilnya apa nih? Oh, ternyata bagian terkecilnya adalah satu buah heksagon. Heksagon itu 6 sisi. Nah, yang berputar 60 derajat. Kalau sudah begini, silakan dilanjutkan. Berarti kita tinggal tambahkan belok kanan lagi sebanyak 120 derajat dan diulang sebanyak 2 kali. Seperti itu. Naam. Kita lihat ya. Ya, insya Allah mudah ya. Nah, ini adalah untuk membentuk pondasi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak menyelesaikan suatu masalah yang besar. Kemudian kita pecah-pecahkan masalah tersebut menjadi bagian-bagian terkecil, kemudian kita susun langkah-langkahnya. Ya, langkah pertama apa, langkah kedua apa. Nah, seperti itu. Insya Allah computational thinking ini bisa dipakai di seluruh bidang, semua bidang apa saja. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari pun bisa kita praktikkan. Ya, bagaimana kemarin contohnya adalah bagaimana kita membuat kentang goreng. Kalau satu porsi kentang goreng nggak masalah, insya Allah bisa. Bagaimana nanti kentang gorengnya itu dibuat banyak 1000 kentang goreng. Nah, itu akan banyak persoalan-persoalan, dan persoalan-persoalannya bisa kita breakdown, kita perkecil. Tapi siapa yang sudah selesai? Ya, qadarullah. Habis lagi nih, ya udah 1 jam meeting di Google Meet. Taib, Mister sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah. Terus bikin lagi. Join lagi 1 kali lagi. Join lagi, tambahin 2 belakangnya. 1, 2 ya. Tambahin lagi. Iya, 1, 2. Tambahin lagi. Iya. 1, 2 belakangnya, tambahin 2. Belakangnya tambahin 2. Join lagi ya. 1 ya, 1, 2. Tambahin aja belakangnya 2. Iya, 12. Waduh.
Ya karena keterbatasan kita menggunakan Google Meet gratis ya. Jadinya sempat terputus ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan join kembali. Kita lanjutkan ya sebentar lagi. Angkat Ya, Kak. ya, Mister sudah dapat pemenang ya untuk yang sesi ketiga. Ini apa? SMP IT SMP Alansor 1-2. Ya. Tape dari Ahwat, siapa yang sudah berhasil? Siapa yang sudah berhasil? Dari Ahwat. Oke, good. Akun anak hilang ini atas nama siapa? Akun anak hilang. Nisha Pak. Nisha, oke. Coba Mister cek ya ke sana. Sudah selesai benar atau belum? Tape. Attention. Ya, tolong di mute dulu semuanya. Tape di mute dulu Aska. Aska di mute dulu ya, Mister mau closing dulu. Alhamdulillah sudah di penghujung acara ya. Ya, alhamdulillah Mister sudah cek dan mendapatkan pemenangnya yang berhak mendapatkan Silver Queen. Di sesi pretest ada Fakih, selamat Fakih, dapatkan 1 buah Silver Queen. Kemudian di sesi menebak jumlah segitiga tadi dijawab dengan baik oleh Vina, betul 18 segitiga. Kemudian di sesi puncak
Mister sudah dapatkan 3 tim tercepat. Yang pertama adalah Rehan, yang kedua adalah tim Mirza, dan yang ketiga tim Nisha. Ya, barakallahu fikum untuk para pemenang yang sudah berhasil menyelesaikan challenge-nya. Nanti ke kantor untuk mengambil hadiahnya ya. Barakallahu fikum. Dan untuk closing statement kali ini adalah 2 rangkai kata, yaitu dalam mengerjakan atau memecahkan sebuah masalah, kalian harus trial dan error ya. Terus mencoba, pantang menyerah. Boleh lelah, jangan nyerah. Nah itu dia kata kuncinya, jangan nyerah, coba lagi. Dan ini bisa dipraktekkan di semua bidang ya. Misalnya kamu kesulitan atau mendapatkan permasalahan dalam menghafal Al-Quran contohnya. Nah kalian bisa pecah-pecah. Kalau kalian dalam satu halaman itu tidak bisa menghafal sepenuhnya, dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya 1 ayat dulu atau 2 ayat dulu, semampunya. Sama seperti kita makan ya, porsi orang makannya berbeda-beda ya, atau ukuran sepatu orang berbeda-beda. Nah itu disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Nah lalu disusun, sudah dipecah-pecah, disusun, hingga kemudian ada perulangan kan, nanti ada perulangan, diulang terus. Nah sama seperti ini juga, kita mengerjakan ini ada perulangan. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, selamat sekali lagi untuk para pemenang. Dan insya Allah kita akan membuat project di semester depan, basicnya atau dasarnya dari computational thinking. Teman-teman sudah, mudah-mudahan sudah paham ya, bagaimana menyelesaikan berbagai macam persoalan dengan 4 pilar tadi, yaitu algoritma, dekomposisi, abstraksi, dan pengenalan pola. Baik, kita tutup saja dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.